Mereka kan ya kultur ataupun karakter anak-anak muda kan pengen sesuatu yang dia tuh wah ya, sesuatu yang kemudian dia dianggap itu punya kuatnya, yang itu dia bisa mendominasi yang lainnya. Sehingga memang seperti kalau di Jogja itu terkenal tuh Joksin ya dulu, kemudian Kisruh gitu masih, itu kan sudah ada ya sejak tahun 80-an 90-an ya. Apa yang membedakan keberadaan geng-geng itu dengan aksi yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang lewat aksi-aksi kejahatan jalanan politik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Selamat datang di podcast terbaru Republika, Interaksi, info teraktual masa kini. Bersama saya Fernand Rahadi, kita akan membahas tentang topik-topik yang terjadi di sekitar kita. Pada episode pertama ini, kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat di kota Yogyakarta, yaitu kejahatan jalanan, atau yang disebut dengan klitik. Peristiwa politik baru-baru ini terjadi di titik 0 km Yogyakarta yang kemudian viral. Itu menandai peristiwa terakhir dari politik yang beberapa bulan terakhir ini terjadi di kota Yogyakarta. Untuk membahas tentang topik politik ini sudah bersama saya Mas Hempri Suyatna, seorang pengamat sosial sekaligus dosen psikologi UGM. Apa kabar Mas Hempri Suyatna? Baik Mas Fernand ya. Mas, kita masuk ke topik nih tentang kritik ini. Sebenarnya bagaimana sih sejarahnya dari kejahatan jalanan atau kritik ini? Kenapa sih dinamai sebagai kritik? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin kritik ini kan mungkin sebenarnya historisnya sudah cukup lama ya. Dulu mungkin di zaman-zaman sebelum merdeka, mungkin kita pernah dengar ya, misalnya istilah-istilah gali ya, Gali ataupun apapun namanya, tapi kemudian dalam perkembangan yang terakhir misalnya tahun 1990-an muncul misalnya beberapa geng yang namanya geng beberapa yang kita kenal, ada beberapa nama geng yang saya kira juga punya kaitan dengan sekolahan, dan juga geng itu juga cukup yang menjadi idola anak muda itu. Dan kemudian memang istilah kritik itu kan muncul sekitar tahun 2000-an ya, ketika kemudian peristiwa kejahatan di jalanan yang pada malam hari kemudian orang menganalogikan itu sebagai sebuah kritik ya. Benar, kalau definisi kritik kan sebenarnya hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar keluar malam dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya orang mendefinisikan kritik ini sebagai sebuah kejahatan jalanan yang itu dilakukan pada malam hari. Nah ini artinya memang kritik sebenarnya sudah punya historis yang cukup lama, dengan munculnya tadi istilah Gandhi dan sebagainya, dari bermetamorfosis dengan geng, dan kemudian sekarang di aktual adalah muncul istilah kritik misalnya Mas. Jadi awalnya sebenarnya malah artinya bukan melakukan kejahatan jalanan ya Mas? Iya, saya sebenarnya kalau bukan kejahatan jalanannya, tapi ya tadi awalnya identik bahwa karena dulu saya kira munculnya kritik ini kan lebih sekedar sebagai sebuah pembentukan identitas ya Mas. Tapi memang nggak tahu kenapa kemudian di akhir-akhir ini kemudian kritik itu identik dengan sebuah perilaku yang agresif, perilaku yang kemudian anarkis, dan kemudian merugikan berbagai pihak. Ini yang saya kira tadi perkembangan yang terjadi di dalam konteks kritik tersebut. Mas, ini kan sebenarnya kalau bisa dilihat itu dirunut masalahnya, sebenarnya akar masalah dari kritik itu apa sih Mas? Ya, saya kira memang ada banyak hal ya. Artinya memang tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kritik kemudian itu diartikan sebagai perwujudan sebuah eksistensi diri. Ini awal-awalnya ya. Artinya anak-anak muda itu biasanya pengen eksis ya, pengen dianggap dia kuat, pengen dianggap dia maju, dia dianggap kemudian dominan dan sebagainya, sehingga kemudian muncul dengan istilah kritik tersebut. Dan saya kira banyak hal yang kemudian akhirnya mempengaruhi bagaimana kemudian perkembangan kritik, selain soal bagaimana pembentukan identitas tersebut ya Mas ya. Misalnya soal bagaimana kemudian faktor-faktor lingkungan, itu juga mempengaruhi ya, faktor-faktor lingkungan yang kemudian teman sebaya peer group yang kadang-kadang ya peer group ini mungkin tadi ini melakukan sesuatu yang tidak benar ya, kemudian akhirnya diartikan dengan konteks dengan tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kritik ya. Kemudian saya kira juga banyak hal, misalnya kenapa kemudian kritik itu banyak bermunculan. Saya kira memang kalau dilihat dari sisi makro ya, mungkin juga jangan-jangan ini karena soal dehumanisasi
pembangunan ya, karena kalau kita lihat orientasi pembangunan itu lebih banyak sekedar kemudian orientasinya ke ekonomi, tapi jangan lupa harus ada orientasi sosial yang sebenarnya harus diperhatikan dalam konteks pembangunan. Ini yang menurut saya perlu untuk kemudian diperhatikan. Misalnya soal ya dulu zaman saya waktu SMP SMA itu masih sangat gencar dengan misalnya wajar ya bahwa misalnya jam belajar di rumah, di rumah JBM ya, jam belajar rumah di masyarakat JBM ya, artinya jam 7 sampai dengan jam 9 itu waktu itu ya anak-anak itu harus belajar di rumah. Tapi kecenderungan yang terjadi kan ya itu lepas ya jajan, karena juga lemahnya program-program pemerintah di dalam kemudian pengembangan karakter, pengembangan watak sosial masyarakat, sehingga kemudian persoalan dimensi sosial itu kurang terperhatikan, dan akhirnya muncul berbagai persoalan sosial, misalnya adalah soal perilaku kritik tersebut. Mas, ini menarik Mas, kita runut satu-satu nih. Ini kan masalah yang pertama adalah eksistensi diri. Iya, betul. Sebenarnya anak muda itu memang tidak lepas dari persoalan eksistensi diri ya. Iya. Nah itu kalau misalnya dilampiaskan ke kelitih itu sebenarnya buat mereka tuh apa sih perwujudannya seperti eksistensi diri? Apa mereka merasa sebagai orang yang maco, kemudian hebat itu di mata lawan jenis misalnya, seperti itu? Ya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa memang ya mereka kan ya kultur ataupun karakter anak-anak kan pengen sesuatu yang dia tuh wah ya, sesuatu yang kemudian dia dianggap itu punya kuatnya, yang itu dia bisa mendominasi yang lainnya, sehingga memang kemudian muncul istilah kritik tersebut ya, yang saya kira ini mungkin menjadi sebuah persoalan ya. Tadi ini bagian dari mereka untuk ya ini perilaku anarkis, perilaku misalnya yang menyimpang itu dianggap sebagai suatu wujud eksistensi diri, yang itu artinya makna itu akhirnya menjadi salah kaprah ya, dengan mereka melakukan hal-hal yang justru itu negatif ya Mas ya. Iya. Terus kemudian tadi ada disebutkan masalah pembangunan ekonomi Mas ya, yang mungkin di Jogja ini kan sudah isunya adalah ketimpangan sosial yang tinggi ya. Koefisien Gini Jogja itu yang tertinggi di se-Indonesia begitu ya. Gap antara yang kaya dengan yang miskin. Apakah ini memang salah satu faktor yang memunculkan perilaku seperti kejahatan jalanan politik itu? Iya, saya kira juga bisa juga, artinya bahwa mungkin potret ketimpangan, potret kemiskinan dan sebagainya itu juga bisa memicu tadi aksi-aksi seperti itu bagian dari upaya untuk melampiaskan persoalan ketimpangan tersebut ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah perilaku yang kemudian cenderung arahnya adalah negatif. Nah ini yang saya harus kemudian juga kita cek, kita lihat lagi bagaimana kemudian pembentukan karakter anak-anak muda itu. Dan kalau kita lihat secara lebih luas, artinya tadi mungkin bukan sekedar soal ketimpangan dan sebagainya, tapi saya kira tadi soal kemudian indikator alokasi anggaran yang mungkin cenderung kita orientasi adalah ekonomi ya, dengan gaya hidup, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tapi sementara di sisi lain kegiatan pengembangan karakter anak-anak muda ya, pengembangan ruang kreativitas anak-anak muda misalnya itu kan atau mungkin pengembangan lebih canggih lagi dari misalnya kampung ramah anak, itu nantinya terbengkalai. Sehingga kali ini saya kira justru mungkin jangan-jangan ini yang menyebabkan kemudian terjadinya sebuah bentuk perilaku tersebut. Seharusnya kalau menurut Mas Hengber itu pembangunan yang dilakukan pemerintah itu tidak hanya melulu masalah ekonomi Mas ya, betul, tapi juga budaya misalnya, sosial gitu ya. Itu misalnya contohnya di masyarakat seperti apa Mas? Artinya memang pola pembangunan tadi intinya jangan selalu kemudian melakukan dehumanisasi pembangunannya. Artinya pengembangan yang saya singgung dengan pengembangan misalnya karakter anak muda dengan melakukan pembentukan pelatihan, fasilitasi mereka ke berbagai kegiatan positif, misalnya pelatihan anak-anak muda dengan kegiatan-kegiatan kewirausahaan misalnya, itu kan juga salah satu langkah yang ini bisa dilakukan adalah pengembangan karakter sosial atau pengembangan misalnya soal karakter kepemimpinan misalnya, kan bisa dilakukan oleh anak muda, atau mungkin dengan persoalan yang lain, kewirausahaan sosial dan sebagainya, atau bagaimana pengembangan rumah kreatif anak-anak muda, pengembangan ruang-ruang budaya anak-anak muda, itu kan yang harusnya kemudian digali. Artinya anak-anak muda itu harusnya menjadi agen, menjadi tonik ya, bukan sekedar sebagai sebuah toksik ya. Artinya anak-anak muda ini bisa kemudian dijembatani, difasilitasi untuk berbagai bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang positif misalnya. Kan selama ini
yang saya lihat itu masih ya sudah ada misalnya kegiatan-kegiatan kewirausahaan, kegiatan kepemimpinan, tapi apakah misalnya ruang-ruang kreativitas anak-anak muda itu sudah cukup di misalnya di wilayah misalnya di I misalnya, ini apakah di setiap desa, di setiap misalnya minimal kecamatan sudah ada ruang-ruang kreativitas anak-anak muda yang mereka bisa berkumpul, berdiskusi, dan kemudian mereka bisa melakukan aktivitas kreativitas yang muncul dari kegiatan diskusi itu. Ini yang saya kira menurut saya itu harus dimunculkan Mas dengan itu. Oke Mas, kita coba tarik belakang dulu Mas ya, sebelum Mas membahas ke masalah solusi dari kritik itu. Itu kan sebenarnya kalau masalah geng-geng anak muda seperti kalau di Jogja itu terkenal tuh Joksin ya dulu kemudian Kisruh gitu Mas, itu kan sudah ada ya sejak tahun 80-an 90-an ya. Apa yang membedakan keberadaan geng-geng itu dengan aksi yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang lewat aksi-aksi kejahatan politik itu Mas? Apa yang membedakan mereka yang dulu besar di tahun 80-an 90-an sama angkatan 2020-an ini Mas? Kalau yang saya amati ya dulu kan mungkin perilaku itu kan cenderung kemudian ya siang hari atau mungkin gerombolan setelah sekolah dan sebagainya ya Mas ya. Tapi kalau dalam hal yang terjadi sekarang kan cenderung tadi yang saya katakan di awal tadi adalah cenderung ke arah perilaku agresif ya, perilaku misalnya melukai ya, orang dan sebagainya, dan itu kadang-kadang justru terjadi di malam hari. Ini yang mungkin perlu dibedakan ya Mas di dalam konteks hal tersebut, sehingga ini yang saya kira memang perlu untuk kemudian kita kenapa sih kok kemudian justru saat ini perilaku agresif dari anak-anak muda itu juga sangat dominan ya. Jadi karena tadi ada soal dehumanisasi pemulung yang cenderung masif, dan kemudian di sini pembangunan karakter anak muda yang mungkin cenderung kurang terperhatikan oleh kami. Jadi kalau dulu tuh mungkin mengarahnya ke tawuran gitu Mas ya. Ya mungkin tawuran, tapi kalau sekarang sekolah cenderung ke individu ya. Dan katanya kalau sekarang itu korbannya itu cenderung acak Mas ya, ketimbang kalau dulu kan kalau sebelumnya aksi-aksi sebelumnya itu biasanya kan antar kelompok gitu ya, antar kelompok remaja gitu. Sekarang tuh malah justru masyarakat umum itu juga kena gitu. Nah itu yang perilakunya semakin justru agresif ya, semakin agresif ya, dan anarkis ya. Dan sekarang dilakukan oleh tidak hanya remaja tapi juga usia-usia yang sudah lulus kuliah begitu ya Mas ya. Ini ada apa nih Mas dengan perilaku seperti dan ini tes-tesnya semakin sering ya sekarang. Ya saya kira mungkin juga karena jangan-jangan juga pengaruh dari senior dan sebagainya ya. Saya kira juga cukup berpengaruh, termasuk mungkin juga bagaimana fungsi-fungsi kontrol orang tua, kontrol keluarga, kontrol masyarakat itu sekarang sudah semakin tereduksi ya Mas ya, sudah semakin minim. Misalnya soal kontrol orang tua misalnya, itu kan kadang-kadang ya saya katakan jam 7 sampai jam 9 itu anak-anak harus belajar, tapi sekarang kan praktik yang terjadi tidak demikian. Atau misalnya kalau keluar rumah itu maksimal harus jam 10 misalnya, boleh masuk rumah maksimal. Tapi selama ini kontrol-kontrol di masyarakat juga sudah mulai mengandur. Itu perilaku yang kadang-kadang masyarakat menganggap itu kan hak mereka masing-masing, sehingga kalau kemudian intervensi ke privasi seseorang itu justru kita masyarakat jangan melanggar. Padahal aturan-aturan itu sebenarnya menjadi penting bagian sebagai kontrol ya. Misalnya ketika ada tamu yang datang sampai jam 10 malam ya harus harusnya harus di ultimatum ya. Ultimatum sudah terlalu malam ya. Misalnya itu yang sebenarnya tadi jangan karena mengendornya kontrol di level orang tua, level di keluarga, atau mungkin di level sekolah, dan level masyarakat yang ini menyebabkan perilaku tadi mungkin semakin tidak terkontrol. Sebenarnya dari dulu itu sebenarnya sama sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu, cuma mungkin sekarang banyak sekali kayak sekarang siskamling itu juga seorang malas sebenarnya betul. Terus tidak ada lagi orang yang dulu ada namanya hansip itu kan zaman dulu kan betul populer sekali ya namanya hansip itu di di lingkungan sosial linmas ya. Ya, tapi sekarang kayaknya nggak begitu populer lagi. Iya, itu termasuk siskamling ya. Siskamling kadang-kadang ya mungkin ya banyak yang hanya banyak yang kurang efektif juga ya, atau banyak yang justru tidak ada kita tersebut. Ini yang harusnya mungkin hal-hal itu sebagai bagian dari konteks proteksi ya. Sebenarnya ketika ada beberapa hal yang mungkin dianggap itu menyimpan saya tidak hanya soal kunjungan malam, dan ketika soal misalnya berbagai soal narkoba, soal miras, dan juga sebenarnya fungsi-fungsi siskamling bisa juga
dilakukan sebagai sebuah proteksi terhadap berbagai bentuk kegiatan kita tersebut. Ya Mas, ini kalau melihat saya bacakan data Polda DIY ini dalam 3 tahun terakhir itu terjadi 113 kasus kritik yang melibatkan 313 siswa. Ini kan luar biasa, ini apalagi terjadi di era setelah pandemi nih. Ini apakah ada hubungannya Mas antara pandemi COVID yang berlangsung kurang lebih 2-3 tahun dengan intensitas atau semakin maraknya kasus kritik di Yogyakarta ini? Mungkin juga ada ya Mas korelasinya. Jadi pertama mungkin ketika 2 tahun pandemi itu kan kita misalnya proses pembelajaran kan hanya lewat daring, ya, sehingga ketika daring itu yang tertransfer itu hanya transfer intelektual ya Mas ya. Tapi kemudian transfer bagaimana karakter atau perilaku itu kadang-kadang nggak terjangkau ya, karena kan mekanismenya kan melalui daring ya. Ini beda ketika kita tetap muka dengan luring misalnya. Itu kan artinya kita bisa berinteraksi, kita bisa kemudian menanamkan juga karakter kultur kepemimpinan, karakter kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, baik itu siswa maupun mahasiswa, terkait dengan hal-hal yang positif dan negatif. Nah ini yang saya kira juga harus jelas itu juga berpengaruh ya terhadap mungkin kualitas pandemi terhadap kualitas pendidikan atau output pendidikan di kita. Yang kedua juga soal mungkin juga ini karena setelah pandemi itu kan yang muncul adalah ini ya Mas ya, gagasan ini. Kalau pandemi setelah pandemi itu biasanya kita ini ya lebih bebas ya, karena nggak ada pembatasan ya, dan sebagainya. Sehingga ini jangan dengan interaksi yang semakin masif tapi tidak terkontrol, akhirnya justru yang muncul adalah bentuk-bentuk yang lebih negatif tadi daripada yang positif. Kalau di kampus sendiri gimana Mas itu? Setelah pandemi apakah ada perubahan perilaku mahasiswa? Ya mungkin mungkin juga bisa ya, karena tadi kebetulan karakter itu kan ya generasi di daring itu kan juga berbeda. Ya pertama memang tadi soal mungkin juga karakter, yang kedua juga mungkin soal ini daya tahan. Ya, itu mungkin berbeda ya, daya tahan mental. Sehingga kalau kita lihat sekarang banyak isu-isu mental health ya yang di kalangan mahasiswa atau siswa, itu jangan-jangan juga karena waktu itu transfernya adalah lebih ke transfer knowledge ya, bukan ke transfer karakter. Ini saya kira juga banyak persoalan kesehatan mental kan di banyak mahasiswa, banyak siswa sering kita temukan ya kasus-kasus itu. Nah, kalau ini sekarang kita masuk ke solusi Mas. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh stakeholder nih? Dan hari ini stakeholder pemerintah, mungkin dari sekolah atau terakhir mungkin dari keluarga ya, yang harus mereka lakukan supaya bibit-bibit kejahatan jalanan ini tidak bersemai gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kemudian juga kita lakukan. Yang pertama adalah soal sinergi, jelas ya. Sinergitas antara pemerintah, kemudian juga masyarakat, kemudian juga pemerintah, masyarakat dan keluarga ya. Itu saya kira harus ada menjadi sebuah sinergi yang itu menjadi sebuah satu kesatuan yang baik. Kemudian yang kedua itu adalah soal selain soal karakter dan sebagainya, itu adalah soal ini. Selain soal sinergi itu adalah soal ini. Selama ini kan mungkin pendekatan kritik itu hanya didekati secara individual ya, mungkin belum ke sistem ya. Benar, kalau kita lihat kerangka penanganan masalah sosial itu kan tidak hanya sekedar individual blame approach, tapi kemudian juga sistem blame approach ya. Artinya dari sisi sistemnya seperti apa, jangan yang menyebabkan kritik itu juga karena sistemnya yang kemudian yang tidak mendukung, misalnya sistem di masyarakat tadi yang tidak kondusif, atau mungkin ada berbagai persoalan struktural yang justru menyebabkan kritik itu semakin merasa rela, soal tadi ketimpangan, soal glamorisme yang sebagainya, itu juga soal sistem ya. Ini yang saya kira juga perlu juga dicermati di dalam hal tersebut ya. Nah kemudian juga soal ketiga itu adalah tadi memang harus ada optimalisasi ya Mas ya. Misalnya di sekolah kan punya komite orang tua sekolah itu namanya komite sekolah. Bagaimana mungkin memerankan komite sekolah itu juga lebih efektif ya. Kadang-kadang ini yang harus dioptimalkan, bahwa ya orang tua itu harapannya bisa menjadi kontrol di rumah, sekolah menjadi kontrol di sekolah, dan kemudian masyarakat itu menjadi kontrol yang lebih luas. Dan mungkin juga pendekatan kepolisian harapannya juga lebih tegas ya, tidak tebang pilih dan sebagainya, sehingga melalui program-program yang kemudian
komprehensif itu saya kira harapan saya itu tidak juga bisa terselesaikan, termasuk misalnya soal ini bagaimana kemudian memberikan alokasi anggaran. Misalnya sekarang kalau di desa ada dana desa misalnya, kalau di kabupaten ya dengan anggaran kabupaten, misalnya dengan apa ini namanya apa tadi ruang-ruang kreativitas pemuda misalnya, itu bisa dilakukan ya, mengembangkan ruang-ruang kreatif pemuda, ruang-ruang kreatif budaya dan ruang-ruang seni yang itu sebenarnya bisa dioptimalkan untuk mendorong arah positif anak. Ya daripada nongkrong misalnya nggak jelas, ya bisa nggak misalnya di kampung-kampung kita kembangkan saya dengan pengembangan budidaya lilik misalnya, atau contoh ya, atau kemudian dengan misalnya kegiatan-kegiatan digital marketing dan sebagainya yang itu bisa menumbuhkan anak-anak muda itu menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan akhirnya tadi dengan kegiatan positif ya masalahnya beberapa hal-hal yang negatif itu bisa diminimalkan, Mas. Artinya itu memakai pendekatan sistem ya, Mas. Iya, betul. Oke, terakhir mungkin dari aparat itu apakah selama ini penanganannya sudah tepat? Ya, saya kira aparat sudah juga mengoptimalkan ya, misalnya dengan beberapa penanganan tadi. Tapi memang jelas bahwa kadang-kadang keterbatasan juga ya, sehingga keterbatasan SDM dan sebagainya nggak mungkin menjangkau misalnya seluruh wilayah dalam waktu yang sama, sehingga memang peran-peran kontrol masyarakat itu juga penting. Tadi yang sering kita peran ini Mas, sejauh mana misalnya atau yang dulu kita kenal dengan Hansip misalnya ya, atau peran Babinsa dan sebagainya ya, yang secara kita kenal itu juga fungsi-fungsi deteksi dini yang harapannya itu bisa meminimalkan terjadinya kemudian bentuk-bentuk perilaku yang kemudian cenderung negatif tadi, Mas. Oke, Mas Hempri, mungkin itu saja, Mas Hempri. Terima kasih Mas Bambang kedatangannya di podcast interaksi. Oke, terima kasih. Juga bisa datang lagi kalau misalnya. Siap, insya Allah. Terima kasih. Matur nuwun ke Sobat Republika. Nah, itu tadi Sobat Republika, perbincangan saya tentang topik kejahatan jalanan atau living dengan Mas Hempri Suyatna. Kita berjumpa lagi pada topik interaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.